Halo, selamat datang dan berjumpa lagi di MBS Channel. Ya, kita akan membahas edukasi bagaimana spirit para pemuda untuk bisa sukses, lawan keraguan dan hancurkan ketakutan. Oke, hari ini kita akan bincang-bincang dengan seseorang yang luar biasa, pemuda yang saat ini benar-benar memberikan teladan bagi yang lain seusianya, mau berjuang, mau berbisnis, mau melatih diri, mengupgrade skillnya, ya, dan terus maju melawan masa depan. Oke, selamat malam Pak Yadin. Selamat malam. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Oke. Ya. Nih hari ini kita akan bicara ngobrol-ngobrol ya. Mungkin pandangan seperti Pak Yadin ini tentang anak muda itu seperti apa? Apakah anak muda saat ini sama dengan anak muda di masa lalu, memiliki jiwa patriot yang sangat tinggi sehingga kemenangan itu wajib? Artinya kemerdekaan itu wajib. Para pemuda di masa lalu yang menjadi pahlawan, mereka benar-benar mati beneran ya dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nah, bagaimana nih pendapat Pak Yadin? Oke, tentunya memang semangat pemuda itu harus semangat juang yang luar biasa. Karena memang ketika usia muda memiliki energi yang sangat luar biasa, masih besar tentunya, tenaganya masih terkumpul, dan tentunya misalkan masa depannya pun masih cerah. Artinya ketika misalkan kita ketika masih muda, lalu misalkan kita berleha-leha, sama saja kita sama itu sudah merumuskan ataupun merencanakan masa depan, kegagalan di masa depan. Oke. Nah, artinya hari ini sebagai anak muda harus paham bahwa sebuah keberhasilan, kesuksesan itu sesuatu yang benar-benar dikejar dengan beberapa dimensi ya. Dimensi spiritual harus baik, dimensi emosional harus terlatih, kemudian dimensi intelektual harus terlatih, apalagi di perkembangan zaman dunia yang saat ini berubah begitu cepat. Ya, bagaimana menurut Pak Yadin? Nah, memang sekarang ya, memang perkembangan dunia itu sangatlah cepat. Kalau seandainya pemuda itu ketinggalan, otomatis dia akan kembali kepada pemikiran kolonial disebutnya. Yang mana dia memikirkan sesuatu yang seperti dulu gitu. Bahkan sekarang itu zaman sudah berubah, otomatis pemikiran pun kita harus menyesuaikan dengan keadaan saat ini seperti itu. Luar biasa ya. Luar biasa ya, tepuk tangan dulu nih Pak Yadin, ya. Nah, apa yang menjadi latar belakang atau ada beda tidak atau kesamaan pemuda di masa lalu dan pemuda di saat ini? Pemuda sekarang atau pemuda yang dilahirkan sebelum tahun 45, sebelum kemerdekaan Indonesia ini terlahir, dan pemuda saat ini, apa yang menjadi dasar pemikirannya? Kira-kira ada kesamaan dan beda nih? Tentunya ketika melihat siklus atau memang suatu perputarannya bisa dikatakan sama, namun yang menjadi beda adalah keadaannya. Dulu mereka itu berjuang mati-matian ketika negara Indonesia ini belum merdeka. Mereka itu mati-matian, bahkan mati beneran, mempertaruhkan dirinya untuk kemerdekaan. Betul. Ya, bahkan dia tidak takut apapun rintangan dan tantangan yang ia hadapi, dia tetap lawan. Karena demi masa depan generasi selanjutnya agar bisa lebih lebih merdeka gitu. Namun saat ini tentunya berbedanya itu adalah konteks ya. Dulu kita berjuang mati-matian untuk mencari kemerdekaan. Nah, sekarang kita sudah merdeka tentunya ya, merdeka dari segala penjajahan. Namun satu penjajahan yang memang sekarang harus kita lawan apa itu adalah kemalasan. Kemalasan ya. Makanya ketika masa muda kita malas, tentunya itu sangatlah bahaya sekali. Bahaya sekali. Bahaya ya. Seperti itu. Jadi memang persiapan ketika muda itu kita harus mencontoh orang-orang para pejuang masa lalu, bagaimana mereka itu benar-benar mempertaruhkan nyawa, waktunya itu adalah untuk benar-benar mati-matian gitu ya. Dan ketika kemerdekaan didapat tahun 1945 ya, Indonesia merdeka, proklamasi diumumkan, dan saat itu para pejuang pulang ke medan pertempuran itu dalam kondisi yang masih kekurangan bisa jadi ya. Mungkin masih makan yang di masa lalu seperti apa. Artinya merdeka mereka bukan seperti saat ini ketika seseorang berhasil sukses, mungkin dia dengan fasilitas mewah, ya, rumah sudah baik, mobil bagus, ya, fasilitas hidup sudah baik. Dulu mereka menang tapi kondisi masih situasi yang sulit. Kenapa? Karena visi mereka adalah Indonesia. Misi mereka adalah nasional, patriot yang luar biasa. Hari ini kita mungkin berpikir anak muda saat ini, ketika mereka berjuang, berbisnis, berusaha, kemudian mereka melakukan menjadi seorang entrepreneur, ya, kadang-kadang mereka takut.
Ya. Mereka males, ya, bahkan mereka gengsi. Betul. Untuk memulai dari nol, karena memulai dari nol kan sesuatu yang mungkin menurut pandangan orang lain sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman. Betul Ya. sekali. Nah, padahal langkah itu akan membawa mereka ketika memiliki jiwa patriot, ketika mereka berhasil dan sukses, hidup mereka pun sudah berbeda. Betul. Nah, dan yang diperjuangkan adalah kebahagiaan keluarganya, kebahagiaan orang tuanya bisa jadi, ya. Betul. Nah, bagaimana harusnya seorang pemuda di masa kini, Pak Edi? Nah, betul sekali, karena memang peran pemuda itu sangatlah luar biasa ya, seperti kata Bung Karno bahwa berikan aku 10 pemuda maka akan guncangkan dunia. Betul. Nah, makanya memang semangat pemuda harus benar-benar seperti hanya semangat 45. Dulu konteksnya adalah untuk memerdekakan negara ini. Betul. Tapi sekarang kita konteksnya adalah memerdekakan tentunya diri kita dari segala hal-hal yang memang itu dapat mengganggu kualitas anak muda ya, pastinya dengan berjuang ataupun misalkan berbisnis, berusaha, mencari ilmu dan terus menambah pengetahuan agar kehidupannya tidak tertinggal oleh keadaan. Oke, luar Seperti biasa. Rumus-rumus strategi sebagai rumus kesuksesan nih untuk bekal para pemuda yang harus dipahami mereka. Apa saja yang harus mereka miliki saat ini, bekal mereka ini? Nah, tentunya ketika kita melaksanakan suatu tindakan, baik itu dalam bisnis, dalam berjuang, ataupun dalam berusaha dalam bidang apapun, yang pastinya yang paling utama adalah sikap. Ataupun ada 3 dimensi utama yang harus dimiliki oleh seorang pejuang ya. Ya, betul. Yang pertama tentunya dimensi intellectual question ya. Oke. Atau pengembangan intelektualnya. Ya, betul. Nah, yang kedua adalah emotional question. Betul. Yang paling penting dia harus mampu mengendalikan emosi. Oke. Karena memang emosi negatif, teror negatif itu akan selalu ada. Namun yang jelas bagaimana kita mampu mengelola dan mengendalikan kekhawatiran, kecemasan dan juga tantangan itu. Oke, ada tambahan lagi tuh. Kecerdasan dari dimensi kesehatan. Kesehatan. Penting juga penting. Karena anak muda saat ini mungkin boleh jadi terjebak budaya-budaya yang negatif gitu. Betul. Istilahnya ya, sehingga tidak mempedulikan kesehatannya. Nah, Padahal ada 3 pola yang harus dia atur dalam dirinya selagi dia muda. Salah satu contoh mungkin pola makan berkualitas. betul. Kebanyakan saat ini anak muda mengabaikan pola makan. Betul. Ya, kemudian olahraga. Ya, tidak semua anak muda menyenangi olahraga. Olahraga harus teratur. Itu akan menunjang fisik mereka bagus. Yang ketiga adalah dari dimensi kesehatan ini adalah istirahat. Kebanyakan anak muda begadang nih Pak Edi sekarang. Nah, Gimana nih betul. tanggapannya nih? Ya tentunya kita harus memiliki suatu habit yang baik ya. Karena orang-orang yang sukses, para pejuang sukses ataupun mereka-mereka yang berhasil di kehidupannya itu adalah mereka yang memiliki habit yang baik. Betul. Atau mampu dia mengendalikan, mengatur dan juga memanfaatkan waktunya sebaik mungkin ya untuk istirahat, olahraga dan juga tentunya mengolah pola makannya, karena memang itu sangat berpengaruh juga untuk kesehatannya gitu. Ada lagi dimensi finansial. Tidak semua orang tahu, boleh jadi anak muda tidak semua orang tahu. Padahal seorang pemuda saat ini harus paham dalam dimensi finansial ya. Betul. Pertama, dalam dimensi finansial anak muda harus tahu cara mendapatkan dan menghasilkan finansialnya. Iya. Bahkan menambah. Yang kedua, anak muda harus sangat paham dalam mengelola keuangan. Ya, selain menghasilkan, bahkan bertambah, minimal bisa stabil penghasilannya. Yang kedua, dia mampu mengelola keuangan sehingga bisa menciptakan aset masa depan, mungkin menabung, ya. Nah, atau menyimpan aset, gitu ya. Atau yang ketiga, membangun leverage uang. Karena dimulai dari anak muda banyak saat ini para pengusaha besar sukses dalam finansial, ternyata mereka merintis dari usia muda, Pak Edi. Betul. Usia 15, usia 20, usia 25, mereka sudah paham tentang dimensi finansial. Dan tidak semua anak muda mungkin paham, ya. Ini sangat penting. 3 dimensi dari mulai menghasilkan, mengelola, bahkan menyimpan, atau kemudian dia membangun leverage, daya ungkit uang. Artinya dia mampu membeli investasi. Ya, investasi ini kan ada 2 cara nih Pak Rini ya, tradisional dan modern. Kalau tradisional ya itu juga bagus. Contoh kita punya uang nabung. Kemudian ketika cukup beli lahan, beli properti, beli sawah, beli ternak ya, itu bisa berkembang.
Cuma secara modern saat ini pun banyak orang-orang berhasil di dunia investasi modern seperti beli saham, reksadana, dan juga banyak lagi yang lain. Selama paham dengan ilmunya dia pelajari, banyak yang berhasil. Nah, artinya sebagai anak muda harus paham dari beberapa dimensi. Apa saja tadi? Ya. Apa saja tadi? Ya. Oke. Kesehatannya ya. Betul. Pastinya. Dan juga seperti tadi dimensi dari intelektual ya, pastinya, dan juga di situ dimensi emosionalnya. Betul. Pastinya. Karena memang ketika usia muda itu nafsunya sangat besar ya, pastinya ya. Betul. Namun kalau misalkan nafsu dan godaan budaya saat ini betul-betul berat dihadapi anak muda sekarang ya. Jadi memang ketika misalkan nafsunya besar ya anak muda itu, karena ketika mengetahui sesuatu anak muda itu sangat terus terobsesi gitu ya. Namun kalau misalkan dia mampu mengendalikan dan menempatkannya pada sesuatu yang tepat, itu tentunya pas gitu ya. Oke, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan nih Pak Edin ya. Hebat sekali, ternyata hari ini kita tidak salah untuk berbincang-bincang teman-teman. Nah, pesan untuk anak muda saat ini, jadilah seorang anak muda yang memiliki jiwa patriotis, heroik untuk membangun masa depan Anda. Ya, teman-teman, sebagai anak muda dimanapun Anda berada, berjuanglah sekuat tenaga, bangun diri Anda dengan 6 dimensi yang sudah kita bahas. Dimensi intelektual, di mana kita membangun kualitas kedekatan dengan Yang Maha Kuasa, membangun spirit, jiwa juang yang bagus, yang positif, yang terus membangun kualitas secara spiritual, sehingga Anda paham hidup Anda untuk siapa, hidup Anda mau kemana gitu loh ya. Yang kedua, emosional. Ini sangat penting karena ini mengendalikan sistem perasaan kita, di mana perasaan kita itu butuh kita kendalikan. Situasi yang terjadi tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan, betul tidak ya? Oke, yang ketiga, dimensi intelektual. Kita harus membangun, mengupgrade wawasan dan pengetahuan. Ya, sudut mana yang kita harus bangun? Pertama, mungkin kita harus baca buku, konsisten, bergaul, mendengarkan audio positif, dan kita terus disupport dengan pengetahuan dan pengembangan diri. Karena kita harus melihat dunia ini dengan kacamata yang berbeda, kacamata yang lebih luas gitu ya, sehingga Anda melihat peluang-peluang yang terjadi di zaman saat ini, teman-teman. Oke. Yang berikutnya apa tadi, Pak Edi? Tentunya setelah dimensi intelektual, emosional, spiritual ya, urusan juga sudah dibahas. Nah, ini yang paling penting adalah pengelolaan ataupun dimensi finansial ya. Finansialnya, oke. Finansial, Anda harus mampu membangun kemampuan menghasilkan, kemampuan mengelola, dan kemampuan menyimpan aset. Nah, seperti itu untuk masa depan. Dan kalau Anda berhasil dalam lingkup ini, yakin hidup Anda sukses, sejahtera, bahagia, dan kaya. Itu yang luar biasa ya. Dan jangan lupa dimensi sosial, Anda harus berperan sangat baik untuk lingkungan terdekat. Contoh keluarga Anda punya peran terbaik di sana. Komunitas bisnis Anda punya peran inti di sana. Kemudian lingkungan sosial Anda di masyarakat Anda punya peran yang baik dan positif di sana, sehingga orang mengenal dan menyebut nama Anda, terlihatlah karakter positif di dalam diri Anda. Oke, itu saja mungkin Pak Edin untuk malam ini ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat untuk anak muda di seluruh Indonesia. Sampai jumpa lagi di channel MBS berikutnya. Lawan keraguan dan hancurkan ketakutan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.